Jadi total ada 2 pendaki yang menjadi saksi mata saat insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku saudara nyaris terkena puing pesawat saat mendaki gunung. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita sudah bergabung malam hari ini dengan salah satu penemu jenazah korban pesawat jatuh atau yang menemukan ya, atau saksi begitu yang pertama kali melihat bagaimana insiden pertama kali terjadi. Dengan Reski, pendaki yang jadi saksi saat insiden kecelakaan terjadi. Mas Reski, selamat sore. Ya, selamat sore. Jadi Mas Reski pada saat kejadian waktu itu sedang mendaki gunung, Mas? Iya Kak. Boleh diceritakan pada saat itu berapa orang, terus tiba-tiba pada saat mendengar pertama kali suara jatuh seperti apa, Mas? Melihat langsung atau mendengar? Mendengar suara ledakan. Lalu pada saat itu mendaki berapa orang, Mas Reski bersama dengan teman-teman? Cuma berdua. Cuma berdua. Jam berapa itu, Mas? Dari jam 10 sampai ke puncak jam 12. Masih ingat waktu itu jam berapa tepatnya pada saat tadi mendengar suara pesawat jatuh? Jam 12.30. Jam 12.30 Wita. Waktu itu apa yang Mas dengar? Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Jadi waktu itu Lalu, pas Mas mendengarnya itu pada saat pesawat mau jatuh atau sudah jatuh? sudah jatuh. Oke, lalu? Lalu kami berlindung di belakang batu dari serpihan yang hampir mengenai kami. Waktu itu Mas Rizky tahu nggak itu adalah pesawat yang jatuh atau waktu itu bingung apa nih? Sudah tahu karena dari suaranya. Oh, gemuruhnya ya begitu ya? Oke, Mas Reski sendiri pada saat itu tahu jatuhnya di mana, dekat dengan kira-kira pada saat Mas Reski berada? Kurang tahu karena ledakannya jadi kami yang lihat. Oke, berarti lihat begitu tapi kemudian mendengar juga ya. Mas Reski, pada saat Mas Reski mendaki, melihat juga pesawat jatuh, mendengar bahkan, saat itu kondisi cuaca di sana seperti apa, Mas Reski, di Gunung Saraung? Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Kalau kita lihat nih, Mas, kan di beberapa video yang ditemukan itu kan anginnya kencang. Ini kencangnya seperti itu apa sangat kencang pada saat kejadian? Sangat kencang. Oke, lebih kencang lagi berarti daripada video-video yang kita lihat ya, Mas ya. Dan kabutnya itu juga sangat mengganggu Sangat sekali. Sangat tebal. Sangat tebal kabutnya. Sehingga kalau Mas Reski juga melihat dengan pandangan mata sulit ya, Mas ya? Sulit. Kalau pada saat Mas Reski kan kemarin itu melakukan pendakian ya bersama dengan satu kawan lagi ya, Mas. Pada saat melakukan pendakian, waktu itu medannya seperti apa, Mas? Medannya licin, terjal. Licin, terjal, kemudian jarak pandang juga sulit? Sulit. Oh, oke. Nah, Mas Reski, tadi kan pada saat Mas Reski mendengar, apakah kemudian Mas Reski dan kawan satu lagi mencoba untuk melihat sebenarnya titiknya di mana, berusaha untuk mencari, sempat nggak, Mas? Ya, kami tinggal 1 jaman di atas, sempat kabutnya terbuka, ternyata tidak terbuka. Apanya terbuka, Mas? Kabutnya. Oke. Oh, maksudnya kabutnya masih tebal pada saat itu, Mas Reski berusaha mencari juga, tapi kemudian sudah menunggu 1 jam tetap saja masih tebal, tidak bisa melihat apa-apa.
tidak bisa. Oke, Mas Reski kan tadi bilang ada hampir terkena serpihan ya Mas ya? Iya, iya Mbak. Itu serpihan apa? Tahu nggak Mas di bagian mana pesawat kira-kira? Tahukah? Kurang tahu, bahannya itu fiber, Oh, putih. kecoklatan. Ada berapa banyak? Satu saja, besar, atau ada beberapa part? 3 part. 3 part. Pada saat Mas menemukan 3 part itu, Mas kan tadi kan melihat bahwa pada saat mencari tidak bisa karena begitu kuat sekali ya, tebal ininya ya, kabutnya. Sempat membawa nggak serpihan itu? Serpihannya sempat dibawa nggak Mas Reski? Serpihannya Serpihan yang kecil saja. yang kecil saja. Pada saat itu Mas Reski pada saat turun dari gunung, apakah langsung mencari atau memberikan tadi serpihan tadi? Kami langsung memberikannya kepada panitia base camp. Bilang apa Mas Untuk Reski barang- pada bilang Kami apa pada saat langsung- itu? Hah? Bilang apa pada saat itu ke base camp? Pertamanya mereka tidak percaya. Terus apa yang Mas Reski ceritakan waktu itu? Terus kami membuat story di IG tentang pesawat yang jatuh. Terus kami tag info kejadian Pangkep. Oke, jadi pada saat Mas melakukan Instagram Story, di situ juga Mas nggak tahu ya, maksudnya belum ada beredar bahwa pesawat jatuh ya? Sudah ada beredar. Pas kami turun, kami melihat story Instagram info kejadian Pangkep, terus kami langsung membuat story di IG. Oh oke, Mas Reski sendiri pada saat tadi berada di Gunung Saraung sampai turun ke base base ops gitu ya, berapa lama? Butuh waktu berapa lama dan apakah pada saat turun itu juga sulit? 1,5 jam. Dan di situ cuacanya langsung berkabut dan hujan. Oh oke, jadi pada saat itu Mas Rizky juga belum mengetahui ya kira-kira ada berapa orang di dalamnya, hanya tadi terkena serpihan-serpihan yang 3 puing itu ya dan kemudian dibawa ya Mas? Iya Mbak. Oke, Mas Rizky terima kasih informasinya sungguh sangat berharga terutama tadi pada saat serpihan langsung dibawa ke base dan melaporkan ada pesawat jatuh di sekitar Mas Rizky dan juga kawan-kawan ini mendaki di Gunung Saraung. Terima kasih Mas Rizky, sehat selalu.